Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang semula dijadwalkan pada akhir Januari 2025 berubah menjadi bulan Maret 2025. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI. Yang pertama, hasil koordinasi awal kami dengan BPKD pada saat itu memang diinformasikan bahwasanya pada posisi Januari 2025 ini dari sisi ketersediaan anggaran memang belum memungkinkan untuk bisa dilakukan penyaluran. Kemudian yang kedua, secara beriring hampir 1 bulan terakhir ini kami distrik dan juga teman-teman dari SKPD lain secara maraton rapat dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Hasil dari rapat-rapat tersebut mengerucut adanya satu keperluan perubahan tata kelola terhadap kegiatan KJP Plus dan KJMU. Perubahan tata kelola tersebut secara prinsip memang mengatur terkait dengan beberapa hal yang sehingga ini harus dilakukan perubahan terhadap Pergub yang selama ini sebagai dasar implementasi kegiatan. Perubahan KJMU, kata dia, kontrak terhadap mahasiswa penerima akan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, padahal sebelumnya setiap semester. Lalu terdapat perubahan pada besaran KJMU yang selama ini setiap mahasiswa mendapatkan 9 juta rupiah per semester, kini besarannya diganti sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Perubahan selanjutnya berkaitan dengan akreditasi perguruan tinggi swasta yang selama ini diberlakukan hanya akreditasi A, kini dirubah menjadi akreditasi A, B, dan C. Kemudian terkait KJP Plus, yaitu adanya perubahan pada sisi penyaluran yang mana akan dilakukan secara periodik per bulan atau setidaknya per triwulan. Lalu penerima KJP Plus akan dibatasi dengan melihat indeks prestasi siswa atau rata-rata rapot sekurang-kurangnya 70. Nah, kemudian berkaitan dengan khususnya 105.000 sekian siswa pada tahap 2 2024 yang tidak mendapatkan KJP Plus. Secara update kami sampaikan per 2 Februari 2025 yang sudah melakukan pendaftaran sebanyak 95.509 siswa atau kurang lebih 90,8%. Sedangkan yang belum mendaftar sebanyak 9.716 atau 9,2%. Sementara, anggota Komisi E DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Yuda Permana, mengaku kecewa dengan keputusan pembatalan pencairan di bulan Januari tersebut. Penundaan ini, ya kita agak sedikit kecewa, ya tapi ya kita tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadi keputusan. Yang kita bisa lakukan adalah kita masih ada penambahan waktu. Untuk yang daftar itu sampai tanggal 6 Februari, kemudian dilakukan verifikasi. Jadi kita akan melakukan pengawasan ketat pada saat proses verifikasi, sehingga nanti pada awal Maret dana tersebut cair, hasil verifikasinya bisa maksimal, nilai approval-nya bisa di atas 70-80%. Ya memang dari awal kita sudah diketahui bahwa tidak ada rapel. Yang dirapel itu kan yang tahap 1 2025-nya, bukan yang tahap 2-nya dia akan dapat, tapi yang tahap 2-nya itu udah lewat. Jadi yang kita perjuangkan adalah mereka tidak dapat tahap 2 2024, tapi diprioritaskan untuk mendapatkan tahap 1 tahun 2025. Lalu terkait perubahan kebijakan KJP Plus dan KJMU, Yuda menyatakan menolak hal itu. Oh, kita menolak. Kita tidak setuju dibatasi yang nilainya 70 ya. Kita menolak dan kita tidak setuju karena bantuan dana pendidikan ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena diingat, anak-anak itu kita tidak boleh terlalu fokus dengan IQ. Ya, kita juga harus fokus ke EQ dan SQ. Karena kecerdasan anak itu belum tentu dari nilainya dia bagus. Mungkin dia cerdas dalam olahraga, tapi nilai eksak pendidikannya dia bisa kurang baik. Tapi dia di olahraga dia bisa sukses, bisa jadi juara dunia.
Itu perlu kita pelajari lagi karena itu baru proses disampaikan. Nanti kita akan rapatkan khusus perihal itu. Kita pengen pokoknya formula yang terbaik by system. Jadi bukan siapa pemimpinnya kemudian berubah-berubah kebijaksanaan. Jadi by system kita akan buat secara prima.